Bang Ardino kata terus aja ini mau enggak itu ya. bisa kan kalau bisa kamu bisa kan kan acara yang kerja sampai tanggal terus diturunin lagi jangan dong karena Paling beli itu karena lagi itu di wakilnya tuh besok mendorongnya itu udah habis giginya tadi buka cuma kan naging giginya dia bisa jalan sendiri. itu udah datang. Oke, halo, selamat sore Alex. Hai, Oke, udah ready belum? Sudah ready? Oke, sudah ready. Halo, selamat sore. Ini baru di tuh, mana? Baru di mana? di kamar Oh, kan di kamar. Oke, baru ada mama, papa kah? Ya, bunda? ada. Oh, baru ada. Oke, gak apa-apa. Kita kan sendiri sambil belajar ya. Oke, hari Hmm, ini kesibukannya ngapain aja tadi, Alex? tadi sekolah, Pulang jam? sekolah pulang jam 2. Jam 2. Sudah sempat tidur siang nggak tadi? Enggak, Enggak, berarti habis pulang sekolah ngapain? Masih ada kegiatan? Main? Atau di kemana? kamar. Ke kamar doang. Ngapain di kamar? Istirahat. Ya, tidur terus ke dapur makan. Oh, ke baru makan. Oke, tapi nggak ada ekstra yang lain? Nggak ada les yang lain juga hari ini? Ada, aduh, Tidak? hmm, Oke, ini agak putus-putus ya? ngelek, ngelek. Agak nge-lag ya Ngelek, ini? Kak. Hmm, Oke, ini yang nge-lag jaringannya kakak atau Alex ya? kakaknya kayaknya. Oh, kakak. Punya kakak yang agak nge-lag ya? Nge-lag ya, tunggu. Hmm, Tunggu ya, coba kakak ganti jaringan dulu. Oke, hmm. berarti ini ya, aman ya. Kalau setelah course ini nanti masih ada les lain nggak malam? Ngaji paling. Ngaji aja. Jam berapa kalau ngaji? Habis Isya. Habis Isya. Oke. Kita kan berarti selesai jam 19.00 ya. Hampir Ya, Isya ya. Atau udah Isya 19 belum ya? Hampir belum. Isya. Tunggu kakak coba ganti koneksi sebentar ya. Hmm, Dah. Kalau ini better? Nggak ada ngelek-ngelek lagi? Ada lumayan. ya? Lumayan. Oke, kalau gitu, oke. Berarti untuk hari ini nanti setelah les, mungkin kegiatannya Alex tinggal ngaji aja malam seperti itu ya. Oke, besok pagi kalau berangkat jam berapa ke sekolah? Enggak sekolah libur. Oh iya, Sabtu ya. Oh iya, Sabtu libur sekolahnya. Oke, berarti ini nanti malam tinggal istirahat ya setelah mengaji. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita lanjutkan dulu ya pertemuan kita. Masuk ke pertemuan kedua. Kemarin baru kita awalan pengantar AI seperti itu. Masih ada yang diingat nggak kemarin pelajarannya ada apa aja sih? Ingat nggak kemarin? Ingat. Ada jaringan syaraf buatan, pengertiannya apa ya? Ada jaringan syaraf buatan, lalu kita coba pakai ChatGPT juga ya. Kemarin kakak tanya, "Mm-mm, kemarin buat apa di ChatGPT coba? Buat cerita. Buat apa? Iya, naskah Cer- video kemarin ya. ya. Buat kompetisi renang seperti itu. Nah, kalau dari Alex sendiri kan kemarin ceritanya ini ya, pernah pakai ChatGPT buat tanya tentang apa kemarin iguana? Iguana atau apa sih? Gua anak.
nggak pernah punya iguana stres gitu ya. Tanya ke ChatGPT gimana biar iguananya nggak stres. Nah, berarti kan at least dari Alex sendiri sudah pernah pakai ChatGPT seperti itu. Nah, hari ini Alex kita masih melanjutkan ya apa yang kita pelajarin kemarin. Kita masuk di pertemuan kedua. Nah, seperti biasa, nanti kakak jelaskan terlebih dahulu Nge-lag lagi untuk Kak. materi. Nge-lag banget ya? Atau gimana ini? Kak, Mm-mm. nge-lag lagi. Masih nge-lag kah? Ini tunggu ya, jaringannya kakak agak kurang stabil sepertinya. Oke, karena hujan di sini tuh Alex. Baru hujan tempatnya kakak gitu. Nanti kalau misalkan nge-lag banget, kakak ganti lagi nanti. Oke, apakah masih nge-lag Alex Kak, sekarang? nggak. Enggak ya, oke. Kakak ganti-ganti nge-switch nanti nih. Kalau Hmm, misalkan yang satu nge-lag, ganti yang ini. Gitu, oke. Nanti kita lanjutkan dulu di pertemuan kedua. Seperti biasa, sebelum kita awali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa ya. menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Amin. Cukup. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya kelas kita. Hari ini kakak izin untuk share screen dulu. Kakak jelaskan dulu ya Oh, hari ini Alex belajar apa. Nah, hari ini kan kita baru pertemuan kedua ya. Nah, kalau kemarin kita baru pengantar tuh. Jaringan generatif tuh seperti apa. AI itu terdiri dari apa aja. Lalu ada istilahnya model bahasa besar di AI itu seperti apa. Nah, kalau hari ini nanti Alex lebih banyak prakteknya. Lebih banyak praktek untuk apa? Untuk penggunaan AI atau ChatGPT untuk menyelesaikan tugas sehari-hari gitu ya. Jadi nanti ada beberapa case nih, ada beberapa kasus atau misalkan soal seperti itu. Alex diminta untuk berlatih mengembangkan prompting. Nah, ingat nggak kemarin prompting itu apa? prompting Mm-mm. Ingat nggak prompting itu apa? apa namanya yang buat prompting tuh penggun eh, menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Prompting itu yang ini. Misalkan Alex ya mau tanya ke ChatGPT. Nah, yang Alex tuliskan perintahnya yang Alex susun itu namanya prompting ya. Jadi perintah Oh, yang kita ketikkan, iya yang kita ketik nih ke ChatGPT, ke Gemini. Nah, itu namanya prompting gitu. Nah, hari ini lebih banyak ke situnya, lebih banyak berlatih penggunaan prompting. Nah, kalau prompting yang baik tuh seperti apa? Prompting yang kurang baik tuh seperti apa? Misalkan kita punya tugas nih sekolah, Kak. Punya tugas sekolah untuk memecahkan satu soal seperti ini. Nah, prompting yang bagus tuh seperti apa? Biar hasilnya juga sesuai sama soal yang ditanyakan. Seperti itu. Bisa nggak sih kalau misalkan kita cuma tanya gini, Kak? Selesaikan soal ini. Nah, Alex kasih kopian dari soalnya. Terus perintahnya atau promptingnya cuma selesaikan soal ini. Bisa nggak? Bisa. hmm, ChatGPT bisa bakal tuh. kasih, iya, bakal kasih jawaban, cuman ya jangan berekspektasi tinggi kalau jawabannya bakal sesuai seperti itu. Karena kan perintahnya juga cuman sederhana ya. Beda lagi kalau misalkan Alex kasih perintahnya yang detail, panjang, jelas, sepertinya perintah tuh nggak harus panjang. Cuman perintah itu harus jelas dan detail. Seperti itu. Nah, detail tuh gimana, Kak? Detail tuh gini. Misalkan kita ada poin-poin tertentu. Nah, poin-poin penting inilah yang kita tuliskan. Walaupun cuman ringkas, tapi detail tuh justru lebih bagus daripada harus panjang, tapi berbulat bulat-bulat gitu ya. Kayak muter-muter gitu. Nah, itu jauh lebih bagus yang detail tapi ringkas seperti itu. Nah, kakak nanti jelaskan ya bagaimana cara menuliskan prompting yang baik. Oke, kita masuk di pertemuan kedua ya, modul satu pelajaran kedua. Menggunakan Hmm, AI dalam tugas sehari-hari. Nah, kita masuk dulu ke sini. Kemarin kakak ada contoh ini ya, jaringan syaraf buatan. Itu adalah teknologi yang diciptakan
untuk meniru fungsi otak manusia. Nah, dia kan cerdas ya. Dia bisa pintar untuk menentukan pertanyaan atau menentukan jawaban ketika seseorang menanyakan sesuatu. Nah, kalau kemarin kan contohnya ada gambar pola anjing sama pola kucing. Ya, dia disuruh belajar tuh. Ini pola anjing seperti ini pola kucing seperti ini. Nah, ketika kita kasih gambar yang berbeda, dia akan mendeteksi, ya. Dia bisa memberikan keputusan apakah gambar itu kucing atau gambar itu anjing. Seperti itu. Oke, ini nge-lag atau tidak ya? Halo Alex? Cek, cek. Ah, sepertinya nge-lag ya. Apakah Kak, nge-lag? Ah, nge-lag nggak? Soalnya ini di gambar kakak Alex yang ini, Alex yang putus-putus. mm-mm. Iya, Bentar iya. Kak, Oke, coba diganti dulu ya jaringannya coba. udah Kak, Nah, oke, nah better nih sudah jelas tuh. Oke, suara kakak juga nggak putus-putus kan? enggak, Enggak, oke. Nah, mungkin tadi kurang stabil jaringannya. Oke, kakak lanjutin ya. Nah, ya kemarin di jaringan syaraf atau komponen di jaringan syaraf itu ada apa aja? Ada tiga, Alex ya. Ada yang namanya dataset atau kumpulan data, ya, gambar-gambar anjing, gambar-gambar kucing. Nah, itu namanya kumpulan data atau dataset. Yang kedua, algoritma atau algoritma pelatihan. Nah, ketika data itu udah ada ya, si jaringan syaraf ini belajar. Dia akan berlatih ya dari data-data tersebut. Nah, ketika dia sudah berlatih, dia sudah pintar, dia nanti akhirnya bisa memprediksi atau bisa memberikan jawaban dari inputan pertanyaan seperti itu ya. Jadi ada tiga komponen. Data, istilahnya seperti buku ya, buku pelajaran. Algoritma pelatihan, seperti Alex belajar buku-buku ya, buku-buku pelajaran, dipelajarin semua. Nah, outputnya apa? Hasilnya ketika Alex ujian, seperti ini ya, dikasih pertanyaan, bisa menjawab karena sudah belajar dari data-data tersebut. Seperti itu. Paham, Alex? paham, paham. Paham ya? Oke. Diingat-ingat dulu, ada tiga komponennya. Nah, kemarin juga ada model bahasa besar. Model bahasa besar itu apa? Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, Large Language Model, seperti itu, atau LLM. Nah, ini kalau di AI, dia adalah jaringan syaraf yang bisa menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Maksudnya apa? Ketika kita tanya ke ChatGPT tuh, dia kan juga memberikan jawaban sesuai sama bahasa yang kita maksudkan, gitu kan? Kita misalkan pakai bahasa Indonesia tanyanya, dia juga akan memproduksi jawaban menggunakan bahasa manusia, bahasa Indonesia. Nah, tetapi ketika kita misalkan pakai bahasa Inggris kan, ya nanti dia juga menyesuaikan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu merupakan hasil dari model bahasa besar. Contohnya di mana? Di search engine ada di Google, ada Translate atau penerjemah di Google, ada chatbot di ChatGPT, di Gemini, Perplexity, dan lain-lain. Masih banyak kalau chatbot yang nggak cuma ChatGPT. Seperti itu. Nah, oke. Lalu apa lagi ya? Nah, kemarin ini ada perintah dasar atau prompting dasar. Prompting lah. Tadi kan kakak bilang sebuah perintah ya. Atau yang kita tuliskan buat menanyakan ke ChatGPT. Nah, ada aturan atau ada struktur dari prompting, Alex. Kemarin kita udah pakai ini di tugasnya Alex nih. Tugasnya Alex kemarin kan ini. Kakak udah buka nih. Tuh, tindakannya apa? Tentang tutorial. Lalu jenis teksnya naskah video. Topiknya kompetisi renang. Penontonnya remaja. Keterbatasannya videonya kurang lebih 2 menit dan mudah dipahami. Nah, ada struktur perintah di sini. Ya kan? Ada struktur Mm. perintah yang kemarin Alex buat. Nah, seperti ini. Dari struktur, kita bisa berangkat untuk membuat sebuah perintah seperti itu. Nah, nanti juga sama Alex. Di sini juga sama nih. Tindakannya menulis, jenis teksnya misalkan
pengen buat caption ya, caption buat postingan Instagram atau tele atau TikTok mungkin ya. Topiknya nanti disesuaikan dengan topiknya, penontonnya siapa, lalu keterbatasannya seperti apa. Keterbatasan itu intinya seperti kita membatasi, pengennya formatnya apa namanya? Formal kah atau informal? Kalau misalkan kita remaja ya, cuman mengirimkan email gitu. Kalau misalkan ke teman, bahasanya formal atau informal, Alex? Yang Kalau formal tuh teman, kayak gimana? ya kalau informal tuh yang santai. Kalau apa tadi tuh satu lagi selain informal, Kalau formal itu yang sedikit kaku atau resmi seperti itu. informal lah. Informal lah, betul ya. Karena cuman email ke teman. Nah, sedangkan kalau misalkan Alex diminta untuk mengirimkan surat ke sebuah lembaga atau ke kepala sekolah, ke bidang kesiswaan, pakainya berarti formal atau informal. Formal. Formal. Nah, seperti itu. Jadi keterbatasan itu adalah pembatasan atau Alex tuh maunya seperti apa? Kalau formal diteruskan formal ya. Gayanya seperti ini atau misalkan kalau informal ya berarti santai, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu formal lah gitu aja. Jadi dibatasin sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, kita masuk di sini Alex, AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin Kakak udah sempat tanya ya, kehidupan sehari-hari AI pernah tanya buat apa? Buat tanya cara menangani iguana stres gitu kan. Nah, itu kan juga contoh contoh penggunaan AI dalam sehari-hari ya. Itu kasusnya sama seperti itu. Nah, kalau contoh yang lain kemarin ada translator atau penerjemah ya. Penerjemah lalu ada autocorrect misalkan kalau di WA ya atau di mana ya kalau misalkan kita nulis nih ada typo. Nah, ada typo biasanya kalau ada autocorrect nanti otomatis dibenarkan tulisannya atau dibetulkan. Nah, itu juga contoh AI seperti itu. Oke, ini cuma contoh aja ya. Kita lanjut dulu untuk yang inti materinya kita hari ini. Nah, pembuatan teks untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Nanti ada beberapa case ya, ada beberapa kondisi seperti itu. Contoh pertama, misalkan Alex diminta untuk mengirimkan email ke nenek gitu ya. Disuruh untuk menceritakan liburannya Alex tuh kayak gimana gitu. Nah, misalkan Alex tuh masih ini ya masih bingung mau cara nulisin emailnya seperti apa. Tanyanya ke ChatGPT ya, tanya ke ChatGPT. Nah, misalkan Alex tanyanya cuman perintahnya seperti ini. Tuliskan surat untuk nenekku tentang liburan musim panasku. Menurut Alex, apakah seperti ini nanti isinya yang ChatGPT berikan sudah sesuaikah dengan kegiatan yang sesuai enggak ya, karena kan belum tahu. Masa nanti dia mengarang bebas jatuhnya ya. Nih, mungkin itu terlalu umum ya, masih cuman terlalu general. Nah, kalau seperti ini berarti ya bukan salah ChatGPT juga yang memberikan jawaban, tapi kita yang nge-prompting kurang detail gitu. Nah, kalau perintahnya cuman yang kayak tadi, contohnya di sini hasilnya. Nenekku tersayang, aku harap kamu baik-baik saja. Aku merindukanmu. Nah, aku mau menceritakan bagaimana liburan panasku. Nah, di sini diceritakan ya, dia di dia jalan-jalan ke pantai. Lalu dia apalagi nih, bermain pasir. Dia membangun istana, lalu membaca buku dan lain-lain. Nah, ini kan dia yang ChatGPT yang mengarang kegiatannya. Betul nggak? Hmm. Bukan kegiatan yang bener-bener Alex lakukan selama liburan. Nah, berarti di sini kan masih terlalu umum. Dia akan membuat atau generate jawaban juga ya terserah dia ya karena tidak ada detail seperti itu. Nah, sama bahasanya masih formal sekali. Nah, kalau misalkan sama Kalau ya, ada azan, lagi ada oke, boleh kita skip dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah boleh silakan bilang. Oke.
Dah, Kak. Udah, oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Tadi kita udah coba lihat ya contoh email untuk nenek tadi kan masih kurang ini ya, masih kurang sesuai gitu ya. Nah, lalu gimana contohnya? Kita pakai yang kemarin ada struktur prompting misalkan. Nah, kita tulis di sini nih Alex misalkan tindakannya menulis email kan. Jenis teksnya email. Nah, di sini baru kita detailkan. Kita detailkan apa? Misalkan bahasanya tuh hangat, bahasanya santai atau informal, seperti ya cucu sama neneknya, seperti itu. Nah, lalu keterbatasannya apa? Surat itu harus satu paragraf panjangnya. Jadi suratnya kita minta tuh panjangnya satu paragraf nanti ya. Nggak lebih dari satu paragraf misalkan. Nah, topiknya apa? Nah, di sini poin pentingnya nanti. Ceritakan Alex, jadi harus tuliskan misalkan. Liburan Alex tuh kemarin ada kompetisi berenang misalkan. Nah, tulisin aja. Ada kompetisi berenang, lalu ada liburan ke mana ya? Liburan ke suatu tempat. Misalkan ada kegiatan lain lomba yang lain atau misalkan di rumah belajar hal baru apa. Nah, ini diceritakan atau didetailkan. Alex tulis sendiri detailnya apa aja. Biar apa? Biar yang ChatGPT nanti atau AI itu hanya membantu meringkaskan atau hanya membantu menyusunkan kalimatnya. Kalau untuk kegiatannya apa,
Ya sesuai dengan kenyataan ya. Sesuai dengan kenyataannya, kegiatannya seperti ini. Nah, nanti baru dia akan menuliskan jawabannya yang lebih sesuai. Nah, contohnya di sini hasilnya seperti ini. Bahasanya jauh lebih santai. Betul? Bahasanya jauh lebih hangat seperti ya interaksi nenek dengan cucu seperti itu. Nah, sama kegiatan yang dijelaskan pun ya sesuai dengan kenyataan. Ada bermain voli, aku berenang ya, ada berenang, lalu misalkan pergi ke hutan, mengamati burung. Nah, ini sesuai sama kegiatan yang benar-benar kita lakukan waktu liburan seperti itu. Nah, makanya nanti prompting yang kita tuliskan juga ya sesuai seperti ini. Nah, contohnya perintah yang lebih rinci itu kayak gini. Bantu aku menulis email yang hangat dan ramah. Kan? Hangat dan ramah untuk nenekku dari cucunya. Misalkan aku Alex seperti itu. Nah, ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburanku. Sebutin tuh, Alex sebutin kayak berenang, kegiatan barunya apa, ada kompetisi apa disebutkan. Nah, surat itu harus satu paragraf panjangnya. Jadi ada batasan tetap di sini. Ada batasan biar nanti ketika dia mencipta juga cuma satu paragraf di sini. Seperti ini. Gitu. Sama awalan, sama penutup. Sudah selesai. Nah, ini jauh lebih bagus. Kalau dibanding yang pertama tadi, lebih sesuai yang mana, Alex? Kedua. Kedua, karena sudah lebih disesuaikan seperti itu. Nah, itu aja ya. Jadi kalau di prompting yang baik itu pertama, tuliskan tujuannya itu apa. Misalkan menulis email, menjawab pertanyaan soal, atau misalkan membuat pidato, ya, mengirimkan surat resmi. Nah, itu beda-beda tujuannya. Tapi tetap dituliskan tujuannya untuk apa. Bahasanya, pengen yang formal atau informal. Lalu detail kegiatannya. Nah, itu dituliskan. Misalkan kalau kita mau tulis surat, mau tulis surat untuk suatu kegiatan. Misalkan kegiatan ada seminar seperti itu atau lomba. Nah, untuk tempat, tanggal, waktu. Nah, itu kan harus kita sesuaikan ya. Harus kenyataannya seperti apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu dituliskan biar nanti ChatGPT atau AI juga nggak salah kasih waktunya seperti itu. Sama dikasih batasan. Ya, batasannya itu apa? Misalkan kalau surat ya panjangnya jangan lebih dari berapa kata misalkan. Atau misalkan kalau pengen paragraf ya jangan lebih dari 2 paragraf. Nah, itu kasih batasan aja. Biar nanti ketika diciptakan langsung sesuai sama apa yang kita minta. Seperti itu. Nah, bisa Alex sebenarnya untuk menuliskan prompting atau menuliskan perintah itu bisa bentuknya seperti ini. Langsung gitu ya, langsung dituliskan dengan titik koma. Ya, ada titik di sini, ada koma di sini untuk memisahkan detailnya, sama ada titik untuk nanti memisahkan antara satu perintah dengan perintah yang lain. Nah, tapi juga bisa dituliskan seperti ini. Misalkan ya, kita perintah pertama seperti ini. Nah, lalu pengen menuliskan detailnya dengan poin-poin juga nggak apa-apa. Ya, jadi di poin-poin, poin 1, 2, 3 itu juga boleh, biar juga detail seperti itu. Nah, itu untuk contoh penulisan prompting. Jadi kualitas prompting itu tergantung sama perintahnya. Nah, kalau kita masukkan spesifik, kita tentukan formatnya, gayanya yang kakak bilang tadi, ada informal, formal, humoris, dan lain-lain. Nah, itu tentu akan lebih sesuai. Nah, apakah satu kali prompting itu sudah sesuai, Kak? Belum tentu. Ya, bisa aja ketika prompting kita sudah bagus, tapi kok masih ada sedikit yang kayak, aduh, kurang bagus nih atau kurang sesuai nih. Nah, nanti dituliskan lagi prompting yang kedua. Nah, untuk bagian ini tolong diubahkan. Nah, itu nggak masalah karena memang ada beberapa percobaan prompting seperti itu, ya. Jadi nggak perlu satu kali harus berhasil, enggak. Justru dari beberapa prompting di situ, Alex nanti bisa tahu ya, oh berarti tadi kurang nih, kurang poin ini nih, biar nanti lebih sesuai gitu. Udah itu aja ya untuk materinya. Hanya itu aja. Di hari ini tuh lebih fokus pada cara promptingnya aja. Kalau di sini ada kakak tambahin sedikit. Kalau di model bahasa besar itu ada kemampuan apa aja? Banyak sebenarnya. Nah, contohnya ada mencari informasi. Misalkan nanti kita diminta untuk mencari artikel. Tahu artikel, Lex? Artikel tuh peninggalan. Oh, bukan. Itu bukan artikel. Kalau artikel tuh kayak tulisan atau karya Oh. tulis. Kayak Mm-mm. jurnal gitu nah. Nah, itu. Nah, itu namanya artikel. Misalkan kita perlu mencari artikel. Apakah ChatGPT bisa nyariin artikel? Bisa, Bisa. ya. Iya, bisa mencarikan artikel tuh bisa.
Yang penting nanti promptingnya minta untuk disisipkan atau ditambahkan alamatnya atau ada sumbernya. Nah, itu akan lebih apa ya namanya? Akan lebih trusted atau lebih terpercaya kalau ada sumbernya seperti itu. Nah, lalu ada kompresi teks. Maksudnya apa? Misalkan kita punya jurnal nih ya, kita punya artikel yang panjang sekali. Nah, ketika Alex ingin ya, ingin meringkas atau ingin lebih apa ya, lebih ringkas gitulah. Nah, kita kasih artikelnya, minta untuk dia kompresi teks atau meringkas menjadi beberapa poin aja, tapi tidak menghilangkan poin-poin utama. Nah, kalau di pelajaran bahasa Indonesia, pernah kan disuruh kayak dari sebuah karangan ya atau naskah, cari intisarinya. Pernah nggak? Ada soal seperti itu nggak? Pernah, pernah. Pernah kan? Nah, sama itu kalau misalkan di ChatGPT juga bisa seperti itu. Ketiga, terjemah teks. Misalkan kita punya teks dengan bahasa asing gitu ya, bahasa nggak tentu bahasa Inggris, ada bahasa luar negeri yang lain mungkin. Nah, itu AI juga bisa membantu mentranslatekan. Lalu pembuatan ide, misalkan besok ya kita kan ada pembuatan permainan teks ya. Ah, Alex Hmm. nggak punya ide nih, masih stuck banget, bingung mau buat apa. Nah, itu bisa kita brainstorming ke ChatGPT, cari hal-hal yang Alex sukai. Nah, nanti dari hal-hal yang Alex sukai itu nanti muncul ide-ide yang bisa kita pakai seperti itu. Nah, sama yang terakhir, periksa tata bahasa dan gaya. Misalkan Alex pengen chat ya, chat ke Bapak Ibu guru yang di sekolah misalkan. Nah, itu tapi Alex bingung, kalimatnya tidak udah sopan belum ya? Kalimatnya udah baik belum ya? Nah, itu misalkan kita perlu bantuan, kita bisa cross check atau periksa tata bahasa dengan ChatGPT. Seperti itu. Oke? Nah, Oke. oke. Nah, ini untuk ini contoh-contoh soal aja nanti. Kakak nggak perlu jelasin yang ini. Langsung nanti kita apa? Ngerjain aja. Karena soal-soalnya sama di sini nanti ya. Alex nanti boleh silakan masuk ke Algonova ya. Seperti biasa, masuk ke Algonova terlebih dahulu. Nanti di Algonova ada berapa soalnya? Dua. Nah, nanti di pertemuan kedua ya. Kalau belum terbuka, nanti di refresh aja. Di refresh, tunggu dia reload, buka yang kedua. Nah, ada satu sama dua. Nah, nanti masuk ke nomor satu dulu ya. Nomor satu, nanti ada beberapa pertanyaan di sini. Tunggu ya, coba kakak masuk yang belum ada jawabannya. Kakak bukakan yang belum ada jawabannya. Nah, dari sini. Tuh, nanti silakan masuk di nomor satu dulu ya. Ada pilihan ganda. Pilih definisi model jaringan syaraf buatan tekstual. Ingat, kalau tekstual berarti itu dia teks ya. Jadi dari jumlah data teks yang besar, dia mampu untuk mengenali dan juga memproses bahasanya. Seperti itu. Itu untuk tekstual. Oke, lanjut. Fungsi utama prompt ketika bekerja dengan jaringan syaraf buatan. Nah, fungsi utama prompt itu apa sih? Nah, nanti silakan dipilih. Ada satu jawabannya ya. Prompt itu digunakan untuk memproses data kah, atau menetapkan parameter batasan, atau menciptakan sesuatu. Nanti silakan dipilih. Kalau misalkan salah satu kali, nanti kakak bantu. Gitu. Nah, di sini nanti disuruh mengelompokkan mana prompting yang baik, mana prompting yang kurang baik. Ingat, kalau kurang baik itu kan berarti dia terlalu general ya, atau terlalu simple. Nah, nanti di sini sepertinya ada 4 yang kurang baik. Misalkan gini, ada 4 yang baik. Nanti silakan dimasuk-masukin sendiri ya. Kalau sudah 4, nanti dicentang hijau di atas ini. Gitu. Nah, untuk tugas yang keempat, di sini nanti Alex diminta untuk membuat surat untuk teman. Ya. Nah, di sini ada prasyaratnya nih. Ada surat itu ditulis dengan informal, hidup. Nah, ini silakan dibaca aja nanti. Jelaskan 2 atau 3 kejadian penting di hidupmu. Jelaskan perasaanmu tentang kepindahan dia. Akhiri surat dengan harapan yang baik. Nah, seperti itu. Nanti kita prompting ke ChatGPT. Nah, nanti Alex klik yang dokumen ini ya. Ada kayak tulisan dokumen warnanya ungu di sini. Nanti diklik aja. Klik di sini, nanti dia akan muncul seperti kemarin. Kita ke file, lalu make a copy atau buat salinan nanti ya. Make a copy, klik, nanti baru masuk ke teksnya yang bisa kita edit-edit. Nah, contohnya nanti di sini punya kakak. Tunggu kak buatin ya, kakak liatin ya. Pertama, tugas untuk menulis surat kepada teman kan. Nah, di sini seperti ini. Nah, perintahnya apa? Tulis surat informal hidup. Nah, ini sesuai sama tadi, sesuai sama prasyaratnya. Nah, ini ditanyakan ke ChatGPT, baru nanti ke hasilnya dari ChatGPT, Alex copy di sini, paste di sini.
Ya, kalau sudah sesuai masukin di sini. Nah, tugas yang kedua ini apa, Kak? Tugas kedua tuh yang nomor 5. Nomor 5 diminta untuk surat permohonan resmi untuk dikirimkan kepada kepala sekolah tentang acara sekolah, misalkan konser amal. Nah, di sini ada prasyaratnya nih. Permohonannya, lalu tempat tanggalnya berapa, lalu kegiatannya seperti apa. Nah, nanti baru Alex buat promnya. Susun promnya misalkan seperti ini. Tulis surat resmi kepada kepala sekolah untuk meminta izin mengadakan acara konser amal, bla bla bla. Nah, nanti baru tanyakan ke ChatGPT. Kalau hasilnya sudah muncul, baru ditambahin ke sini. Paham, Alex? Paham, paham. Paham. Oke, kalau paham kita kerjakan dulu yang nomor 1 ya. Nomor 2 nanti kakak jelaskan kembali. Oke, sekarang Alex boleh silakan untuk masuk ke Gunova terlebih dahulu. Dan juga Sestina. Nice. Algonova. Mm-mm. Tuh, Algonova masuk tuh. Mama udah buka kan dah tuh. Nah, tuh. Masuk dulu. Kak pakai username sama passwordnya. Ingat nggak username passwordnya? Di mana sih aku lupa karena tuh di Nanti kalau lupa kakak bantu sini. AL. Nih, kakak tulisin di sini ya, biar nggak sulit ya. Tuh, 49. Dah, klik depan. Dia masuk ke game design. Nah, ini di log out dulu. Siapa Alex? Keluar dulu, karena dia masih di game design. Coba klik yang di sini. Klik yang di sini ya, nanti keluar. Nah, masukin passwordnya lagi. Karena passwordnya beda dari game design sama yang AI. Gitu. Memang kalau ikut dua course tuh agak kadang ini ya, pusing bolak-baliknya. Oke. Masih ada nggak tulisan kakak? Hilang ya? Kakak masukin lagi deh. Bentar, Kak. 49 tadi. Ya. Mm-mm. Nah, Yang passwordnya satunya yang ini. tuh 2482. mana belum? Nah, Mm-mm. tuh, 2482. 2482. Oke, sudah, Kak. Oke, coba klik masuk. Hmm. Nah, sudah artificial intelligence. Lihat aja di atas tuh. Gitu. Oke, nice. Coba kita masuk dulu ke sini. Kelas selanjutnya dulu. Nomor 1 dijawab dulu. Ya. Ah, Hmm. Apa definisi buat modal bahasa besar? teks udah dengan syarat buatan. Intinya dia yang ada data teks sama bisa menghasilkan teks bahasa alami. Coba yang mana nanti? Hmm. Eh, Nah, masih salah. Berarti yang atas betul. Yang tadi. Agak tadi ragu-ragu tadi ya. eh, Agak ragu-ragu. Betul kok yang nomor itu. Oke, nice. Lanjut, lanjut. fungsi
Ada detail, ada bahasan, batasan nanti. Kalau prompting itu. Hmm, Betul. benar. Parameter tuh kata lain, parameter tuh kata lain dari detail tadi ya. Jadi ada parameter-parameternya atau detail-detailnya. Nah, Tuh, nah itu ada tiga yang baik, tiga yang kurang baik. Kok tiga sih? empat Oh, iya. Empat yang tulisan baik sama kedua empat yang kurang baik. puisi tentang simpanas eh, yang aduh, yang buruk. Tuliskan puisi dalam panas dalamnya. Matahari dengan dan hmm, hmm. Bentar, betul. Oke. Oke, coba dicentang hijau dulu kalau sudah yakin. Widih, keren Tuh, amat. Langsung satu kali percobaan langsung betul. Nah, tuh. Nah, kita masuk ke sini. Nanti jangan lupa dibuka ChatGPT-nya ya. Tapi ini di file dulu background ya. dulu. Betul, pinter. File buat salinan. Buat salinan. Mm-mm. Aduh, tugas. Nah, apa ya? Gas dua gitu aja. Buat salinan. Buat salinan. Nah, coba buka ChatGPT-nya sekarang. Hmm. Di sini. ChatGPT. Hmm. Nah, dah. Oh, Coba lihat tadi berarti gimana? Di tugas dua tadi, tugas dua mana? Nah, di situ. tugas tuh. Nah, Nah, tugas dua, surat untuk teman. Gunakan ChatGPT untuk menuliskan surat ke temanmu. Nah, berarti di sini tadi, coba lihat di Algonovanya tadi perintahnya ada apa aja? kalau aku Nova Yang sini nih, yang yang ini. Coba. Mm-mm. Nah, perintahnya apa? Surat harus ditulis dengan informal, ceritakan dua tiga kegiatanmu, sama ceritakan perasaanmu tentang kepindahan dia. Gitu. Sama terakhir, eh, tuliskan harapan. Gitu. gimana ya? Coba ke Hmm. ChatGPT kakak bantu ya, caranya gini. Tolong, coba buatkan saya email untuk tulisannya gini, email. Tulisannya email tuh email. Betul. Nah, untuk teman saya yang pindah,
yang baru saja pindah gitu boleh. Yang pindah aja. Ya udah boleh yang pindah, pindah. Dah. Nah, Eh, lalu koma, kasih koma dulu. Mm-mm. Sekarang Alex ceritain kegiatannya Alex tuh apa? Sekarang lagi sering les renang, lagi suka apa? Coba. hmm. Ini tinggal tulis lagi senang renang gitu. Eh, untuk kegiatanku sekarang gitu. Kegiatan Nah, coba sekarang. ceritain. Baru baru sibuk renang atau Enggak. baru apain? Coba. Eh, sibuk lomba. Persiapan lomba, lalu apa lagi? Koma lagi enggak atau enggak ya? Koma, boleh kan detail ya itu ya, koma. Apalagi? Belajar ini, belajar game design sama AI gitu. Dah, koma, game Game design. design, lalu ini misalkan Udah aku kayaknya itu aja, sedih. Mbak. Oh, Oke, udah. Lalu ini kan sekarang tambahin yang ini. Semoga kamu di sana baik-baik aja ya, oh, gitu. Misalkan kan ada harapannya kan. tambahin Nah, kayak titik. paragraf panjang Ah, panjangnya ah, satu paragraf. betul, betul, betul. Titik dulu baru tuliskan dengan bahasa santai, Santai santai dan dan cukup satu panjang paragraf. Mm-mm, dan mm. ini. Ya, pencet tombol itu betul. Nah, nanti dia akan muncul. Tunggu dulu. Baru mengerjakan. Tuh, scroll tuh subjeknya. Hai, kamu semoga baik-baik aja ya. Aku lagi cukup sibuk, lagi fokus persiapan lomba. Nah, tuh. Semoga kita bisa cerita lagi ya kapan-kapan. Tuh, sudah kan dia bahasanya sudah informal ya. Oke, sekarang di copy ini sampai ini. Di blok dulu atau langsung klik ini bisa nih. Klik yang ini bisa langsung copy. Nah, tempel di tugasnya tadi. Di tugas 2. Tugas dua ini. Mm-mm. Ah, Nah, yang hasil di sini. ini Scroll ke atas, di scroll ke atas dulu.
Nah, nih di sini nih, hasil. Eh, Nah, CTRLV coba. CTR. Ah, Nah, dah. Tadi ke ChatGPT dulu, perintahnya juga disalin di sini, ditempel di sini nanti. oh, Kalau ke atas, yang perintah yang tadi. Nah, ini. Di blok. Nah, copy. lain aja. Kau salin, baru ditempel di perintah. Di sini, perintah. Nah, dah. Oke, mantap. Lanjut soal kedua. Scroll ke bawah. Tuh, soal kedua. Ke atasnya sedikit. Atasnya sedikit. Ke bawah sedikit. Nah, Ah, ini nih. itu. Nah, Buat surat Alex tes. diminta untuk menulis surat resmi ke kepala sekolah untuk meminta izin penyelenggaraan acara, misalkan konser amal. Nah, sekarang ke ChatGPT, kakak bantu sini. Ya. Nah, sekarang ketik gini. Buatkan saya, Nggak pakai tolong, Kak. boleh pakai tolong. Tolong Ya. buatkan saya, tolong buatkan saya. Saya. Surat resmi Tidak ada amplop di sana. Ada di situ. Mana amplopnya? Kontak deh, namanya. Untuk untuk kepala sekolah. betul. Sekolah. Sekolah untuk kepala sekolah untuk Untuk konser. iya untuk ke surat izin Untuk kegiatan konser amal. surat. Izin Untuk konser amal. iya betul konser amal gitu. Hmm. Amal Amal yang yang dilaksanakan oh yang dilaksanakan. Dilaksanakan. misalkan gini 07 Februari 2026 pukul Oh, 10.00 tujuh FB ya? Februari FB iya FEB disingkat FFB. FEB aja FEB nah FEB 2026 ya pukul 10.00 eh titik 00 ya tulis dengan bahasa yang formal gitu. Oke, sudah kirimkan titik coba. Titik boleh. Coba dikirimkan. satu paragraf aja. Nggak usah coba, nggak usah dikasih dulu. Kita lihat dulu. Panjang nanti. Nggak terlalu sih kalau surat formal ya. Tuh dengan hormat, bla 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 bla. Uh, Tuh kan? Karena tadi baik. kita sudah kasih dia minimal apa ada batasannya satu paragraf. Udah, tuh copyin, masukkan ke tugas duanya dulu.
di Coba hasil hasilnya CTRL-V. Oh, CTRL-V, betul pintar. Nah, sekarang kita ini udah. perintahnya. Perintahnya tadi Oh, di copy juga. mana tuh perintah? Perintahnya di ChatGPT. Oh, iya, ChatGPT. Nah, tuh. Ah, bukan itu. Bawahnya coba scroll. Itu kan yang email tadi kan. Oh iya. Nah, nih, yang atasnya nih. Nah, Hmm. nih. Oke. Copy ke tugas 2. Nih, Eh, ke atas dikit, dikit, dikit. Lagi. Nah, nih. Jangan bentar. kebablasan. Nah, nih perintah. Coba CTRL-V. di Dah. file Oke. lagi. Sekarang klik yang bagikan sini. Itu tugas tambahan, nggak usah dulu, nggak apa-apa. Klik yang bagikan. Aduh, Mm-mm. Lalu ini diubah dulu. Ini dibatasinya diubah. Jadi siapa saja yang memiliki link ini? Oke. Salin link. Oke, baru selesai. Nah, kembali ke Algonova, coba. Ya. nah, Nah, copy di sini. CTRL-V di sini. eh, Diklik dulu. Nah, CTRL-V. Nah, sekarang pesawat kirimkan. Centang hijau. Nah, sama. Di nomor 5 kirimkan link yang sama. CTRL-V lagi aja nanti. ini Mm-mm. Ya, di sini. Kumpulin udah aja CTRL-V. Pesawat centang hijau. Nah, lanjut yang bonus. Oke, sini juga sama aja, kumpulin aja. CTRL-V. Betul, pesawat centang hijau. Dah, nah, dah selesai untuk yang nomor 1. Sekarang coba kembali ke nomor 2 sekarang. Nah, tapi ini karena mungkin waktunya juga kita mepet ya. Ini kakak bantu aja. Coba tuh di close dulu aja. Kita jawab di sini. Di sini ada 4 kalau nggak 5 jawaban ya. Untuk MBB itu tuh ada berapa jawaban? Ada pertama, menjawab pertanyaan. Coba diklik tuh, menjawab pertanyaan. Menjawab Pembuatan, penjawab pertanyaan. Membuat teks. Menyeleksi kalimat dan teks. Sama menyeleksi, menguraikan intisari. eh, menguraikan intisari itu di, Paling atas tuh. oh iya nih. Mm-mm. Sama menyeleksi kalimat dan teks. Dah, coba dicentang hijau. Oke. Yes. Kok salah? Menjawab pertanyaan, pembuatan teks. Oh, pembuatan teks ini coba dicentang juga. Ada 2 kayaknya dia tuh. Nah, nah next nomor 2. Kalau ini ada 2 ya, ada 2 kategori yang bagus sama yang kurang bagus. Nah, yang bagus Hah, itu bukan 2, Alex. Yang yang paling panjang-panjang tuh, yang panjang-panjang masukin yang di bagus. Nah, karena dia detail ya. Nah, yang lainnya masukin yang di kurang bagus karena dia cuman singkat gitu ya. Kurang betul gitu. Karena ya nggak didetailkan, harusnya kan didetailkan. Seperti itu. Oke, coba dicentang hijau. Next, nomor 3. Nah, ini nomor 3 dan selanjutnya ini sebenarnya disuruh membuat lagi ya. Klik yang ini aja dulu, yang dokumen ini Alex. Mm-mm. Alex ngerjain 1 aja hari ini ya. Besok yang lain kakak bantu yang di waktu besok aja. Nah, kerjakan hmm, yang nomor 3 aja. Kerjakan yang teks terjemah ya. Nah, sekarang ke Alex ke file. ChatGPT. Ke Ke file dulu nggak ChatGPT Kak? dulu. Oh iya, ke file dulu betul pinter. File, buat salinan. Nah, itu nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Langsung Eh, buat salinan ya. berapa aja? Dua. Boleh. 2. Boleh buat salinan. Oke. Nah, dah kan Alex ke ChatGPT. Coba gini. Tolong berikan saya teks
Teks satu paragraf dalam bahasa mana? Pengen bahasa mana? Paragraf, paragraf. Dalam bahasa mana? Pengennya bahasa Spanyol atau bahasa mana bebas? Dalam bahasa. Boleh Arab. Lalu terjemahkan. Lalu, bukan lali. Lalu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Indonesia. Coba dihapus dulu Indonesia. INDO. Coba dah kirim. Indonesia. Saya kependekan. Enggak. Nah, tuh dalam bahasa Arab kan. Nah, coba tuh di copy jawabannya. Jawabannya di copy semua. Ya. Tulisin di tadi. Tuliskan di tugas, di dua. Tadi mana dua? Nah, di dua. Tempel di hasil tadi mana? Terjemahan. Nah, hasil di situ. Ctrl V. Dah. Coba perintahnya tadi di copy juga. Pinter. Masukin ke nomor 2. Di perintah. Atasnya sedikit. Oke. Sip. Dah. Nanti yang lain kita lanjutin besok ya, Alex ya. Sekarang Ya, boleh bagikan. Bagikan. Lalu ini dibatasinya diubah dulu. Betul. Siapa saja yang memiliki link ini? Oke. Lalu nanti saling link. Baru selesai. Oke. Sekarang balik ke Algonova. Oke. Masukin di sini. Ctrl V. Pesawat. Centang hijau. Centang hijau. Nah, dah gitu dulu aja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Berarti kakak cukupin dulu sekian ya, Alex ya. Untuk oke. tugas-tugasnya yang belum selesai, besok kita lanjutin. Tinggal dikit aja besok. Gitu. Untuk Ya, secara keseluruhan sudah paham, Alex, caranya? sudah. Sudah. Oke, sip. Kalau gitu kita foto dulu ya. Karena kakak setelah ini masih ada kelas. Oke. Kita hitung, kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Alek untuk hari ini. Oke. Ingat-ingat ya cara prompting seperti itu. Kakak izin, kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam sama. Terima kasih Alex, bye-bye. Hmm. Assalamualaikum.